لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu, Bunda Jensi yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada saudara saya Mr. Fuad, semoga kita semua insyaallah tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya izin turun dari panggung karena lambat dan waktu. Ibu sehat semua, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita sudah masuk pada puasa ke-13. Cocok puasa ke-13? Ya? 14 nih. Puasa ke-11. Mudah-mudahan insyaallah Allah tetap berikan kita kesehatan semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sehat makin disehatkan oleh Allah, yang sakit insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin belum keluar THR-nya mudah-mudahan segera keluar THR-nya. Amin. Ini amin nih Pak Darwin, amin. Kencang kan? Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tablik saya lupa. Khusus kepada General Manager Hotel Royal Bay, Bapak Darwin. Bapak Darwin, semoga diberikan kesehatan. Amin. Punya anak Pak Ustaz. Ya. Biar cepat punya anak Pak Ustaz. Iya, doain. Insyaallah mudah-mudahan cepat diberikan rombongan keturunan yang soleh dan saleh. Amin. Amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa sengaja, tanpa dikonsep dan tanpa diberikan informasi oleh Mr. Fuad bahwa pakai baju hitam Ustaz. Ternyata ini hari kita seragam, Ibu. Hitam. Alhamdulillah. Ibu, bukan cuma seragamnya sama hitam. Apa? Baret. Iya. Ternyata setelah saya telusuri sama dibekap dengan warna nuclear. Oh iya, soulmate. Insyaallah. Masya Allah. Insyaallah. Adakah kode-kodenya Bunda Dens? Bunda Dens? Hah? Apa? Oh tidak. Ya, ada. Bunda Dan, yes. Belum. Oh ya, nanti bikin yel Pak Ustadi. Iya. Biar semangat. Cincinnya Ibu dia tadi. Ibu, sedikit saja yang saya mau sampaikan pada bulan suci Ramadan ini. Biar banyak. Saya teringat lirik lagu Bimbo sewaktu kita ibu dan saya, tapi ini orang tua tuh dahulu mendengar lagu tersebut. Ada lagunya Bimbo itu, masih ingat? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, ada ustarawi apalah. Ayo sama-sama sambil secara langsung ini HP atau sambil selfie atau video, tidak apa-apa ya? Ya boleh. Ayo.
Ada Anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar berpuasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apa waktunya? Ada yang bisa jawab? Tadi Mr. Fuad ada games. Apa? yang mana itu? Undian, ya? Oh iya. Ada yang bisa jawab? Jawabannya ada di lagu ini juga ternyata. Lapar membuatmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. 3 yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. 3. Yang pertama, berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana ayat yang hampir semua kita hafal, diperintahkan kita untuk berpuasa. Lantas kemudian apa tujuan daripada puasa tersebut? Apa hikmah daripada puasa? Yang pertama, puasa dalam lirik ini disebutkan puasa adalah apa itu tadi? Lapar membuatmu rendah hati selalu. Dengan berpuasa Allah mengajarkan kita untuk rendah hati. Maksudnya apa? Kita bisa merasakan juga ibu apa yang dirasakan orang-orang yang mungkin dalam sehari 2 hari tidak makan. Makanya Mr. Fuad sampaikan berkaitan dengan puasa yang mendekati itu adalah sedekah, berinfak. Ibu biasa kalau di jalan, tapi mohon maaf, ibu biasa temukan di pinggir jalan itu orang yang goyang beca, tapi becanya tidak digoyang, disorong. Iya. Tapi dia bawa apa? Dia bawa apa? Karung, ya kan? Kenapa dia keluar itu? Pemulung. Mereka mulung untuk apa? Makanya kita paling tidak dengan berpuasa kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Sampai di malam hari itu biasa mohon maaf tanpa bermaksud riak. Saya biasa pulang ceramah takziah diberikan nasi bos. Senangnya minta ampun kalau kita kasih singkat. Artinya apa? Biasa dia terkadang meneteskan air mata. Mungkin anaknya di rumah belum makan, ataukah dia sendiri yang belum makan. Itulah hikmahnya puasa, merasakan apa yang orang sekeliling kita rasakan yang mungkin tidak makan sehari semalam. Oleh sebab itu, di samping kita merasakan, puasa juga mengajarkan kita untuk berbagi. Ini belum ada programnya kapangan ini, Mr. Fuad Bangladesh berbagi takjil di bulan suci Ramadan. Belum. Harus berkati program nanti. Iya. Insyaallah. Berapa putih? Sama rencana itu mau bagi-bagi kayak sembako, Sembako. rencana gitu. Mudah-mudahan diberikan rezeki, dilapangkan rezeki, Amin. sehingga dengan rezeki itu bisa berbagi, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan itu dia kencang berbaginya. Gaspul itu Nabi berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Nabi bersedekah di bulan suci Ramadan itu paling banyak sedekahnya di bulan suci Ramadan. Kepada siapa Nabi bersedekah? Ternyata kepada fakir miskin dan anak yatim. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul Kita mengasihi orang miskin. Anak yatim dan orang miskin. Di dalam surah Al-Ma'un disebutkan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din.
celakalah orang yang mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Masya Allah. Di bulan Ramadan kalau kita mampu berbagi, maka Allah lapangkan hati kita, Allah lapangkan rezeki kita, insya Allah di bulan suci Ramadan. Ketika kita lapang senantiasa berbagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Hikmah puasa yang pertama, merasakan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, berinfak, bersedekah, berbagi kepada fakir miskin. Sebab sedekah ini Pak Bu luar biasa. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau berkenan menunda kematianku walau sedikit pun. Orang yang sakaratul maut itu minta untuk ditunda kematiannya. Apa yang ia minta? Apakah sholat? Apakah puasa? Apakah haji? Bukan. Ternyata yang mereka minta di saat mereka sakaratul maut adalah fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Maka aku akan bersedekah dan melakukan amal kebaikan. Pahala sedekah ini yang pertama mempermudah proses sakaratul maut. Yang kedua, dengan bersedekah dilapangkan, diterangkan kubur kita. Dengan bersedekah insya Allah ada satu pintu di surga itu disebut dengan pintu as-sohaya. Apa itu pintu as-sohaya? Pintu yang dilalui oleh orang-orang dermawan. Bahkan mohon maaf, yang memiliki hajat tertentu, ada keinginannya yang sampai hari ini belum dicapai, maka pancing dia dengan sedekah. Niatkan dia. Boleh Ustaz? Boleh. Misalnya ibu-ibu, ya mungkin di antara kita ada yang pejabat, mau naik jabatannya, sedekah, infak. Ada mohon maaf yang belum punya keturunan, pancing dia dengan sedekah. Sedekah kepada siapa? Kepada anak yatim. Jangankan bersedekah mendapatkan pahala yang luar biasa kepada anak yatim. Kata Nabi SAW, Ana wa kafirul yatim fil jannati hakaza. Saya dan bersama anak yatim itu di surga hakaza. Seperti ini Bu. Coba seperti ini. Dekat. Mau jadi sama Nabi seperti ini. Mau Ibu? Dekat-dekat kisahnya sama Mister Kuat, luar biasa, gembira, kesenang, kayak instruktur itu. Apalagi dekat saya kalau dekat-dekat sama manajer kayak senang nyawai. Apalagi kalau sama Nabi Muhammad SAW, hakaza kata Nabi seperti ini Pak. Dekat seperti itu. Jangan begitu. Mengusap saja kepalanya anak yatim, membahagiakannya. Mengusap kepalanya Bu anak yatim itu luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi kalau memberikan nafkah. Ini usap kepalanya anak yatim. Pernah pas selesai ceramah Ibu, ada orang tua datang sama saya, bukan orang tua. Ya masih muda lah, kurang lebih seperti Pak Manajer. Adanya. Datang sama saya, Ustaz, saya baru-baru sudah usap kepalanya anak yatim Ustaz. Naburu ke istriku. Baik, kenapa? Ternyata anak yatim itu janda muda. Nasabin istrinya. Yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah anak yang belum bisa menafkahi dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah puasa yaitu memberikan kita kesehatan. Bu, Ibunda, Bu, oh Ibu, mau dari tanda mau dibuka. Dorong nama. Ibu, Bu, biasanya dikit, masih kuat dikit, masih tahan di sini. Alhamdulillah. Ibu, ternyata
kita puasa hikmahnya memberikan kita kesehatan. Kalau kita dance, ya, itu mungkin memberikan kesehatan lahiriah tubuh kita. Mungkin energi apa kelihatan. Tapi kalau penyakit dalam mungkin belum tentu. Dengan berpuasa itu kita diberikan nikmat kesehatan. Hikmahnya berpuasa, maka itu merupakan sistem detox di dalam tubuh, dikeluarkan itu racun-racun. Ketika kita berpuasa, berarti paling tidak di stop lambung kita untuk bekerja. Mesin mobil saja ibu, kalau dipaksa terus bekerja, maka dia rusak dan harus diservis. Sama dengan tubuh kita. Ini harus diistirahatkan dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Puasanya bagaimana? Puasanya caranya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara sahurnya Rasul? Bagaimana cara bukanya? Sehingga Nabi itu sehat. Kalau tidak salah, seumur hidup Nabi itu hanya 3 kali sakit, Pak. Nabi itu sakit dalam seumur hidupnya itu cuma 3 kali sakit. Termasuk salah satunya ketika dia mau wafat, mau meninggal. Di situ Nabi sakit, demam. Bagaimana cara bukanya Nabi? Bagaimana cara sahurnya Nabi? Ada tips ibu. Ibu sebentar malam rendam kurma, paling tidak ganjil-ganjil 3, 5 atau 7. Kita rendam di segelas air, ya. Kalau kita rendam di malam hari, itu di subuh hari sebelum sahur atau sebelum sholat tahajud, ya, kita minum airnya, ya, diminum airnya. Biasanya kalau direndam malam hari, kalau kita mau sahur itu terbuka, biasanya mekar gitu, betul tidak? Ya, mekar. Ya, 1 jam. Iya, tapi kalau Nabi dia rendam setelah sholat tarawih, dia nanti minum di sholat tahajud sebelum dia sahur. Boleh air hangat, boleh air dingin, air putih yang tidak hangat, tidak dingin juga boleh. Nah, kalau kita rendam itu dia terbuka ibu, bukan diminum airnya, kemudian dimakan kurmanya. Itu untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh. Nah, itulah airnya yang mendetoks nantinya, ya, ya. Dan dia tidak memiliki kadar gula yang tinggi, tidak itu. Dia menetralisir. Kemudian bukanya Nabi, itu bukanya Nabi dengan yang manis-manis, kurma juga. Nabi buka dengan 3 biji kurma, 3 atau 5 atau 7, dengan seteguk air putih, ya, sebelum sholat. Jadi ketika azan dikumandangkan, Nabi bukanya itu. Makanya Nabi mengatakan, segerakan bukamu, akhirkan sahurmu, ya. Nabi makan 3 butir kurma yang manis. Kurmanya Nabi itu ibu, kurma ajwa. Fokus. Ibu, Nabi bukanya yang manis. Kenapa Nabi bukanya yang manis-manis? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan buka yang manis, karena di saat kita berpuasa ibu, itu kadar gula berkurang, makanya kita lemas, ya, kita tak dodok. Nah, makanya dianjurkan makan yang manis, ya, ya.
Kurmanya Nabi itu kurma ajwa. Kurma ajwa 3 butir. Kurma ajwa itu hitam pekat. Itu kalau tidak salah harganya ya 500 gram itu kurma ajwa, harganya 145.000. Itu kurma Nabi. Kalau yang 1 kilo harganya 195.000. Kalau kurma sukari teksturnya lembut, ya, ini banyak orang yang suka juga, itu harganya 75.000. Kalau kurma khalas yang mirip kurma Nabi, itu harganya 55.000, Ibu. Ya, saya bilang itu kan, tahu nah harga ustaz, para pabalu ini. Penjual kurma itu apa jadi ustaz kan? Nah, Nabi menganjurkan kita makan yang manis-manis. Makanya biasa ibu-ibu bikin sirup THT dengan susu. Dijadikanlah es buah. Tapi Nabi makan itu Pak Bu, Nabi berpuasa, Nabi makan ketika dia buka itu cuma 3 butir kurma dan 11 air. Selesai di sholat baru mungkin dia lanjut dengan cemilan atau selesai sholat tarawih. Itu sunnahnya Nabi kalau kita cinta kepada Nabi. Tapi kalau kita itu tapi mohon maaf, baru istighfar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yakin ya sebuah. Wa nastaghfirullah. Kalian di dalam kota kan? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Siap-siap ikan doa sebentar. Pas azan, Allahu Akbar, makan es buah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan jalan kote. Sudah es buah, antar jalan kote. Setelah itu pas qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kukira nanti tinggalkan di tempat, ternyata masih ada di situ. Nah, habis ikan doannya. Ketika dia sholat, angkat takbir, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sujud, Waalaikumsalam, Allah. Ketika ruku dengan sujud, apa bahasa anunya itu? Maka dan apa? Teraki. Teraki. Kalau bahasa Indonesia nya apa itu? Sendawa. Sendawa. Nah, kenapa dia bersendawa? Karena langsung digas full. Akhirnya gas di dalam tubuh itu meningkat. Kalau tarwih Bu, tarwih mau pergi tarwih, bagus imamnya tahu di sana, khusyuk orang sembahyang, khusyuk itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk. Kukira saya khusyuk, ternyata tidur. Disebabkan apa? Karena kekenyangan di saat dia berbuka, tidak mengatur pola makan ketika berbuka. Kemudian yang kedua, tarawih. Tarawih fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bisa kita tarawih di rumah? Boleh. Ya, kalau bisa lagi tarawih di masjid. Tapi sekarang sudah masuk nih 10 malam lewat ini. Alhamdulillah jamaah mengalami kemajuan. Semakin maju soknya. Semakin maju soknya. Apalagi malam ke-11 ini masuk di malam ke-12. Lari nih kamu. Ya lari nih. Saya tidak tahu lari kemana. Atau mungkin lari ke toko kue. Persiapan untuk lebaran. Perbanyak sholat sunnah tak di bulan suci Ramadan, sholat tahajud tak sebelum sahur, kita sholat tahajud di malam hari setelah kita melakukan sholat tarawih,
tidak lain sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan tadarus Al-Qur'an. Apa fungsi tadarus Al-Qur'an? Tidak lain untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an. Ibu, Bunda, Bud, Ibu, Bu, mau dibuka? Mungkin. Ibu, coba tanya anak-anak kita, sekarang sudah juz berapa mereka? Juz Az-Zukhar. Coba Ibu, padahal bulan Ramadan ini, ya sudah ada yang tamat satu kali anak kita, karena memang penghafal Quran. Bukan. Oh kita sih. Kita sudah. Belum setengah. Anaknya sudah satu kali. Alhamdulillah. Bu, ayo ajak anak-anak kita sama-sama. Paling tidak one day one juice. Saya itu juga. One day Ya? one juice. One day one juice. Odot. Odot silakan. One day one juice. Satu hari satu jus. Ustaz, deh banyak nah. Ustaz, ini saya kurang mengaji. Oh, belum mengaji, masya Allah. Auzubillahi minasyaitonir Ini kurang rajim. mengaji. 5 lembar satu hari kan? Kan dia 20 halaman. Iya. 10 lembar. Bagi 5 supaya mudah. 2 lembar setelah sholat, 2 lembar setelah sholat, 2 lembar setelah sholat. Insya Allah ringan ibu. Masuk itu insya Allah. Tapi yang ketinggalan, ayo coba-coba gaspul ibu. Gaspul. Kenapa harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan? Karena Nabi itu menyetor hafalannya di malaikat Jibril alaihissalam. Setiap tahun Nabi itu mendaras murojaah hafalannya ya bersama malaikat Jibril alaihissalam. Karena bulan Ramadan ini bulan Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dia sahabat itu, Ramadan dengan apa? Ramadan dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Dia bagaikan sahabat itu. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi tidak bisa terpisah. Dia ibaratnya seperti sahabat, seperti Pak Manajer dengan Mr. Fuad, sahabat tidak bisa dipisahkan. Ibu juga ini juga sahabat. Ya. Tidak bisa dipisahkan dia. Dokter sebentar kalau buka sama-sama lagi sebentar ini. Ya. Termasuk bukan di sahabat bangkai sama istri. Iya, sama istri itu di belakang. Sahabat di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu, baca Al-Quran di bulan suci Ramadan berbanyak. Ajak anak-anak kita ingat metodenya orang tua dulu kita. Ketika masuk Ramadan, orang tua kita langsung menyampaikan kepada kita, nah, kalau bisa kita khatamkan ini Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita baca, kita khatamkan, ku kasih hadiah. Pernah kita dapat kan? Betul tidak? Iya, dapat duit, dapat baju. Ayo terapkan itu kembali ke anak-anak kita, tapi susah Pak. Apa Lebih banyak HP. One day one status. Tidak pernah ketinggalan status. Update terus. Di mana saja? Di IG, ya, Instagram, sosmed ya. Semua. Ayo Bu, coba one day one piece. Kalau tidak mampu 14 ayat, ya 14 ayat itu butuh waktu 5 menit. Untuk lebih berkahnya waktu ini, sebelum kita beristighfar, mari kita baca surah Al-Waqiah beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم
وقليل من الآخرين. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dijadikan keluarga yang ahli Quran, sehingga Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Apa kata Al-Quran? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Terakhir, mari kita istighfar sambil menunggu waktu berbuka puasa. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين. Sama-sama Ibu, ayo. Sallallahu على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين. Sambil menunggu yang asli karena keringat tenggorokan. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu yaqulul haqq wa yahdi ila sabilil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.